Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Ika Atika, Guru Kimia SMA Negeri 1 Margahayu. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi tentang polimer, yaitu materi di kelas 12 semester 6. Baiklah anak-anakku, apa itu yang disebut dengan polimer? Ya. Polimer adalah suatu struktur makromolekul rantai panjang yang tersusun atas molekul-molekul kecil yang disebut dengan monomer. Bagaimana penggolongan polimer itu? Nah, berdasarkan asal, polimer dibagi menjadi, ada polimer alam, asalnya berasal dari alam, dan ada juga polimer sintetis, asalnya itu dari buatan, gitu ya. Contoh polimer asal yaitu di sini adalah contohnya ada karbohidrat, protein, DNA, karet, dan lain-lain. Ini merupakan polimer alam. Sedangkan polimer sintetis atau polimer buatan, contohnya yaitu plastik, karet sintetis, serat sintetis. Ananda semuanya sudah mengenal itu apa yang disebut polimer dalam kehidupan sehari-hari dan contoh-contohnya juga. Nah, berdasarkan monomer, polimer dibagi menjadi satu homopolimer, yaitu satu jenis monomer. Jadi monomernya hanya satu. Kemudian copolimer, yaitu lebih dari satu. Ya, jadi monomernya itu berbeda-beda, tidak hanya satu jenis. Nah, contoh homopolimer yaitu misalnya polietena. Nah, itu ya monomernya berarti etena. Polipinil klorida, ya berarti monomernya pinil klorida. Itu contoh dari homopolimer. Nah, sekarang bagaimana contoh dari copolimer? Nah, contohnya di sini ada nilon, ada kevlar, ada dakron, ada PET, dan lain-lain. Berdasarkan sifatnya, nah ini kita lihat ya, ada termoplastik, ada juga termoset. Nah, perbedaannya ya, apabila dipanaskan, maka termoplastik itu akan melunak, sedangkan termoset tidak melunak. Bagaimana kalau didaur ulang? Termoplastik itu dapat didaur ulang, tetapi kalau termoset itu tidak dapat. Ikatannya gimana? Ikatan antara termoplastik itu silang dan lemah. Sedangkan ikatan pada termoset itu tidak silang dan kuat. Sifatnya untuk termoplastik itu fleksibel, ya. Sedangkan untuk termoset itu adalah keras. Kemudian termoplastik contohnya yaitu PVC, nilon, ya seperti itu. Sedangkan termoset yaitu contohnya bakelit ataupun teflon. Nah, bagaimana reaksi polimerisasinya? Reaksi polimerisasi adalah reaksi pembentukan polimer. Berlangsung menurut cara satu, polimerisasi adisi. Nah, polimerisasi adisi yaitu polimerisasi dengan pemutusan ikatan rangkap untuk berikatan dengan monomer lain, gitu ya. Kemudian ada juga polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi dengan pelepasan molekul kecil dari gugus reaksinya. Contoh untuk homopolimer adisi, misalnya polietena. Nah, monomernya itu berasal dari polietena. Ya, berasal dari etena monomernya itu. Etena itu kan ada ikatan rangkap 2. Maka ikatan rangkapnya terlepas.
sehingga membentuk monomer yang lainnya dan akhirnya membentuk polimer. Itu disebut dengan homopolimer adisi, itu ya. Contohnya lagi, polipinil klorida. Polipinil klorida di sini. Polipinil klorida, monomernya itu adalah pinil klorida. Pinil klorida itu 1 kloroetena. Nah, itu mempunyai ikatan rangkap di situ ya. Nah, itu juga sama monomernya ada polipinil klorida. Monomernya adalah pinil klorida dan polimernya ada polipinil klorida. Dan masih banyak lagi, ada poliisoprena yaitu atau karet alam. Kemudian ada lagi polikloroprena, asalnya dari 2 kloro 1,3 butadiena gitu ya. Jadi nanti rangkapnya hilang. Nah, kalau contoh dari copolimer adisi, misalnya karet sintetis, sisanya itu adalah dari 1,3 butadiena. Nah, sedangkan contoh reaksi polimer kondensasi, yaitu misalnya amilum di sini. Dari amilum monomernya, selulosa, dari glikogen, atau juga dari protein. Monomer itu merupakan hasil kondensasi ya, di situ dimana nanti akan ada pelepasan. Misalnya pada reaksi polisakarida, polimer polisakarida yang monomer itu amilum, glikogen ya. Monomer itu misalnya kalau polisakarida contoh monomernya glukosa, maka dia akan bergabung dan akan melepaskan H2O ya. Begitu itu adalah polimer kondensasi. Kondensasi itu pada umumnya berasal dari polimer alam. Nah, sekarang bagaimana polimer dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalian juga sudah mengenal polimer dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada biomolekul, misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Polimer dalam kehidupan sehari-hari ini, polimer dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari antara lain yaitu biomolekul. Nah, biomolekul, contoh polimernya karbohidrat. Kalau polimernya karbohidrat, itu monomernya adalah monosakarida. Kemudian protein, polimernya protein, maka monomernya adalah asam amino. Polimernya asam nukleat, maka monomernya adalah nukleotida. Karet alam. Nah, misalnya karet alam dari sintetis ya, di sini polimernya poliisoprena atau karet alam, maka monomernya adalah isoprena. Polibutadiena, maka monomernya adalah butadiena. Neoprena, monomernya adalah kloroprena gitu ya, dan yang lain-lainnya. Nah, sekarang plastik, serat sintetis dan lain-lain. Di sini misalnya ada polimernya polietena. Maka monomernya adalah etena. Apa kegunaannya polietena itu? Nah, itu sebagai kantong plastik gitu ya. Kantong plastik. Kemudian poliisoprena. Poliisoprena juga sama, contohnya kantong plastik gitu ya. Kemudian misalnya di sini ada polipinil klorida, monomernya ada pinil klorida. Ini biasanya digunakan oleh sebagai pipa paralon atau bisa jas hujan, kayu imitasi ataupun karpet, itu biasanya menggunakan polipinil klorida atau PVC. Kemudian teflon. Teflon itu monomernya adalah 1,1,2,2 tetrafluoroetena. Nah, teflon itu Anda semua sudah mengenalnya. Contohnya itu wajan anti leket atau ada setrika. Kemudian ada juga gaset ya di situ. Anda semua pasti sudah banyak mengenal tentang ini semua. Kemudian ada nilon 66. Nah, tadi Ibu sudah menyebutkan nilon 66. Itu nilon 66 itu apa monomernya? Monomer dari nilon 66 itu adalah asam adipat dan heksametilen amin. Itu contohnya ya, yang monomernya heksametilen diamin itu adalah benang sintetis, tali gitu ya. Bu, kalau alat-alat listrik bagaimana? Yang sering digunakan sebagai alat-alat listrik itu polimer bukan? Itu adalah bakelit. Nah, bakelit itu monomernya adalah fenol atau formaldehid. Ini biasa digunakan untuk alat-alat listrik. Bu, bagaimana rompi anti peluru? Apakah itu juga dari polimer juga? Betul, itu dari Kevlar ya. Itu asalnya dari asam tereptalat
atau penilen diamin gitu ya. Ada juga dakron. Dakron itu pengisi bantal ya. Sekarang sudah dikenal bahwa pengisi bantal itu adalah dakron. Dakron itu monomernya adalah dimetil tetraftalat atau juga etilen glikol. Nah, untuk materi polimer ini nanti akan Ibu tugaskan kalian mencari polimer-polimer yang berasal dari polimer alam dan juga polimer-polimer sintetis. Yang tadi seperti sama Ibu sudah disebutkan bahwa penggolongan polimer itu berdasarkan alam. Tadi kan ya, polimer dibagi menjadi polimer alam dan polimer sintetis. Kemudian berdasarkan monomer, itu ada homopolimer, juga ada komopolimer, yang berbeda jenis ya. Kemudian berdasarkan sifatnya, ada termoplastik, ada termoset, begitu. Kemudian reaksi polimerisasi, ada reaksi polimerisasi adisi, juga ada reaksi polimerisasi kondensasi. Nah, contoh polimerisasi kondensasi ini, tadi Ibu sudah menyebutkan, yaitu misalnya ada polisakarida, yang dimana monomernya glukosa. Nanti Ananda mencari seperti apa polisakarida itu, dan bagaimana cara terjadinya polimer polisakarida yang berasal dari glukosa. Nah, sekarang garis besarnya Ibu sudah memberikan materi tentang polimernya. Nanti untuk materi selanjutnya kita berdiskusi bagaimana polimerisasi ini bisa dibentuk dan bagaimana penggunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada Anda semuanya yang sudah memperhatikan materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.